Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan program ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap yang kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, seorang tokoh pemuda di Cilacap dan juga tentunya tuan rumah dari ada Pak Ketua. Yang pertama di sini kita akan nanti mengobrol banyak terkait dengan isu demokrasi dan keadilan sosial bersama Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mas Aan Saiful Islam. Siap, Mas host. Mas atau Bapak ini? Wah, tentu harus dipanggil dengan Mas dong. Mas ya, karena masih masih terlalu muda untuk menjadi bapak. Siap, baik. Meskipun sudah punya 2. Iya. Ini Mas Aan, Mas Ketua Aan dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, dan sebelah kanan saya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Bapak Soeim Ginanjar. Terima kasih. Sehat, Pak? Sehat selalu dong. Oh iya, Mas Ketua sehat juga tadi. Alhamdulillah ini sehat, sudah masuk puasa hari keberapa ya? Hari lumayan. Udah batal belum Mas Ketua? Aman. Pak Ketua aman, Pak Ketua ya? Oh, jelas. Alhamdulillah. Baik, sahabat Bawaslu semuanya, untuk sambil menemani sahabat Bawaslu semua menunggu berbuka puasa atau sambil ngabuburit begitu ya. Di sini Bawaslu Cilacap juga ada program ngabuburit pengawasan. Yang kali ini temanya kita akan membahas soal demokrasi dan keadilan sosial, atau judulnya lebih tepatnya menjaga suara rakyat, menjaga kesejahteraan, pengawasan pemilu sebagai instrumen keadilan sosial. Nanti kita akan banyak berbincang dengan Mas Ketua dan Pak Ketua, sama-sama Ketua, berbincang terkait dengan demokrasi dan pengawasan. Baik, saya akan ke Mas Ketua dulu dari Mas Aan. Siap. Mas Aan selaku pemuda dan juga mewakili kelompok masyarakat dari Pemuda Muhammadiyah ya. Anda itu melihat Bawaslu itu bagaimana? Atau khususnya Bawaslu Cilacap gitu. Kan Bawaslu kan banyak kan, bukan banyak, vertikal. Bawaslu dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mungkin pertama Anda melihat Bawaslu itu bagaimana, dan yang kedua Bawaslu Cilacap Anda melihatnya bagaimana juga? Oke. Memang menarik Mas, kalau kita bicara Bawaslu itu pasti akan selalu menarik. Ya. Kenapa kita bicara Bawaslu itu akan selalu menarik ini? Ini mirip sama kalau bicara lahirnya Muhammad itu pasti bicara surat Al-Imran ayat 104. Di surat Al-Imran 104 itu akan selalu bicara terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di Indonesia itu kebanyakan masyarakat itu suka beramar ma'ruf. Tapi memang tidak banyak yang melakukan nahi munkar. Kalau kita bicara Bawaslu, itu memang tugas utamanya pasti akan bicara selalu nahi munkar. Dan bicara nahi munkar dalam demokrasi itu sajadah yang saya kira sangat panjang ya, ibadah yang memang akan sangat panjang dan penuh tantangan. Artinya memang Bawaslu mau bagaimanapun kemudian pasti akan selalu menjadi harapan bagi masyarakat, harapan juga bagi pemuda Muhammadiyah agar mampu mengawal demokrasi untuk berjalan secara adil. Dan masyarakat meyakini atau pemuda Muhammadiyah meyakini bahwa ketika demokrasi bisa dilaksanakan secara adil, maka demokrasi itu bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya, kalau kemudian kita memandang Bawaslu Cilacap, kami memandang Bawaslu Cilacap sebagai pemuda Muhammadiyah, kami menempatkan diri sebagai mitra Bawaslu, tapi sebagai mitra yang kritis. Ini memang agak menyenangkan kalau menjadi mitra itu agak menyenangkan. Tapi kalau sekarang menjadi begitu ya, mitra itu ya betul Mas. Artinya mitra kuncinya. Ya, memang kata kuncinya mitra. Jadi mitra itu menyenangkan. Cuma Muhammadiyah itu atau pemuda Muhammadiyah itu seringnya juga berhenti di mitra toh. Kita sukanya sampai pada tahap mitra yang kritis. Artinya mitra yang kritis, kami selalu dan akan selalu mendukung setiap langkah
yang dilaksanakan oleh Bawaslu, terutama di Bawaslu Kabupaten Cilacap, karena kami bagian dari Pemuda Muhammadiyah Cilacap, ketika kemudian selama kami memandang bahwa langkah tepat terutama dalam mengawal dan mengawasi demokrasi yang ada, terutama di Kabupaten Cilacap. Akan tetapi, ketika kemudian kami rasa ada sesuatu yang perlu diluruskan, karena kami bagian dari mitra kritisnya Bawaslu, maka kemudian kami juga pasti akan menyampaikan kritik kepada Bawaslu. Dan ini saya kira mungkin tidak terlalu banyak ya Mas yang berani melakukan itu. Rata-rata memang pengennya jadi mitra begitu, tapi agak susah jadi kritis. Tapi langkah konkretnya Mas Ketua, Mas Aan. Langkah konkret, Mitranya kalau kemarin kan ada, kalau misalkan rata-rata kelompok masyarakat itu terjun langsungnya dengan menjadi pemantau pemilu. Iya betul. Pemuda Muhammadiyah Cilacap sudah mendaftarkah kemarin pas pemilu 2024 dan pemilihan 2024 atau belum? Kalau kita bicara sebagai pemantau pemilu, secara kelembagaan Pemuda Muhammadiyah memang tidak mendaftarkan sebagai pemantau pemilu. Tapi yang menjadi menarik itu adalah bagaimana kemudian Pemuda Muhammadiyah, kader-kader Pemuda Muhammadiyah terutama kemudian menjadi bagian dari pengawas pemilu, ataupun kemudian menjadi bagian dari anggota KPU sebagai panitia pemilu. Itu yang menjadi penting. Kenapa kemudian kita memahami betul bahwa pengawasan pemilu yang baik itu membutuhkan anggota yang baik, anggota dengan kualitas baik. Itulah kenapa kemudian kami juga menekankan kepada kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang punya kualitas agar kemudian bisa menjadi bagian dari Bawaslu, minimal menjadi bagian di tingkat kecamatan, di tingkat desa, atau bahkan kemudian di tingkat TPS. Itu kalau kemudian kita bicara sebagai pemantau. Yang kedua, yang menjadi menarik sebagai pemantau itu adalah bagaimana kemudian teman-teman Pemuda Muhammadiyah meskipun tidak bergerak secara struktural atas nama Pemuda Muhammadiyah, tapi bagaimana kemudian kita melakukan literasi kepada teman-teman Pemuda Muhammadiyah tentang bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Cocok, sepakat. Ini yang kemudian menjadi menarik, tentang bagaimana kita berdemokrasi yang menarik. Bagaimana kemudian tahapan-tahapan pemilu, mulai dari tahapan pra pemilu, pada saat proses pemilu, dan kemudian setelah pemilu, perlu selalu untuk diawasi. Diawasi itu bukan hanya kemudian oleh Bawaslu, tapi diawasi juga oleh masyarakat, diawasi juga oleh Pemuda Muhammadiyah, dan juga oleh organisasi-organisasi. Semua lapisan masyarakat ya. Iya, semua lapisan masyarakat. Saya kira kalau kemudian bicara, tapi sebelum ke sana Mas Aan, sangat paripurna sekali memang jawabannya. Sebelum ke sana nanti agak repot, ini agak menjebak juga ini. Nanti nggak dapat. Siap. Oke, tadi sedikit banyak pandangan terkait dengan Pemuda Muhammadiyah melihat Bawaslu, atau Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cilacap khususnya melihat Bawaslu. Nah, kemudian saya geser ke Pak Ketua Bawaslu Cilacap. Tadi udah banyak pemaparannya Pak, pandangannya maksudnya. Nah, kalau sekarang bicara soal pemuda nih Pak, kan banyak juga sekarang banyak pemuda yang saat ini saya rasa ya, nggak mungkin subjektif saya ya, tapi hampir mungkin juga banyak individu-individu lain merasakan hal itu juga. Banyak orang itu merasa pemuda itu sekarang jauh dari kata pemilu, maksudnya banyak pemuda yang mereka itu menganggap pemilu itu nggak ada hubungan, nggak berdampak langsung dengan hidupnya. Nah, kalau menurut kacamata Pak Soim sendiri itu bagaimana Pak dengan pernyataan itu atau dengan fenomena tadi itu? Monggo Pak. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Mas Aan. Siap, senior. The big history perjalanan demokrasi khususnya di kantor Bawaslu. Tentu sahabat Bawaslu semuanya, kami juga kemarin mengundang teman-teman dari Ansor untuk berbagi cerita, ide, gagasan. Kemudian juga di hari ini, di kesempatan yang baik ini, kita bersama bisa menikmati gagasan besar dari teman-teman PDPM tentunya. Berkaitan dengan hal tadi, memang kecenderungan apolitis sangat besar. Padahal kita sering mendengar pejabat ataupun dinas terkait sering mengatakan ada cerita bonus demografi. Tapi pada kenyataan yang kita jumpai memang banyak hal menjadi hambatan karena memang tantangan hari ini berbeda dengan tantangan sebelumnya. Kita dulu menjadi aktivis di periodisasi SBY dengan sekarang menjadi aktivis di periodenya
Pak Prabowo dan Mas Gibran juga tentunya tantangannya berbeda. Kalau dulu kita bergerak, kemudian hambatannya cuma dua, kita nggak punya finansial, terus kemudian yang kedua juga sama nggak punya finansial. Kalau sekarang hambatannya melebihi dari itu semua. Teman-teman mahasiswa hari ini, kalau di zaman kami 1 bulan di angka 300 sampai 500 sudah sangat, karena saya lila lahir di Setain, kurs itu sudah sangat luar biasa. Selain Prokerto. Setain Purwokerto, ditambah nanti ada sangu beras dari rumah. Itu kurs yang luar biasa untuk tahun itu dan untuk keluarga kami. Iya, iya. Hari ini kita juga banyak menjumpai di kampus yang dulu membesarkan kami juga sudah banyak yang bawa mobil, teman-teman. Bahkan aktivis teman-teman, adik-adik saya sudah banyak bawa mobil. Jadi rapat cabang itu sudah banyak mobil untuk ukuran mahasiswa. Maksud saya itu tidak salah. Tetapi kemudian ketika itu jadi sarana yang kurang menjadi sarana yang menjadi penunjangnya tidak terlalu kuat, akhirnya tantangannya hari ini bukan persoalan finansial, tetapi soal keberpihakannya enggak kurang kayak gitu. Karena itu tadi kita dilemahkan dengan banyak hal, terutama dari kesenangan sesaat yang itu berdampak kepada sisi intelektual. Jadi kalau menyambung di kans puasa hari ini memang sangat menarik ketika kemudian kita diikat untuk tidak melaksanakan kesenangan sesaat, padahal di bulan-bulan sebelumnya itu halal-halal saja, tapi hari ini menjadi haram ketika kita ngopi Siang hari atau sore hari. Iya, sore hari. Jadi menunda kesenangan itu menjadi bagian penting orientasi kita berpuasa. Sama juga dengan teman-teman muda hari ini, menunda kesenangan yang itu sifatnya sangat-sangat periodik itu sangat penting. Bagaimana menambah? Karena agak cerita sedikit ya Mas. Ya. Karena yang namanya teman-teman pemuda ini kan pupuknya harus banyak. Kita lihat tanaman kalau masih muda itu, mereka butuh sinar matahari, mereka butuh asupan air yang cukup, mereka juga butuh pupuk yang tentunya yang dibutuhkan juga cukup. Kemudian dari mulai suhu juga harus sesuai. Kalau tidak layu dengan sendirinya. Jadi pemuda itu nggak perlu harus dilawan dengan apapun, mereka akan layu dengan sendirinya. Kalau kemudian tidak tadi mau menerima pupuk yang banyak. Karena tunas itu akan berkembang dengan cepat ketika kemudian menyerap banyak pupuk. Ada ilmu pengetahuan, ada kemudian relasi, ada kemudian kecenderungan berpikir, ada kemudian kecenderungan untuk bergerak. Itu semuanya didapatkan ketika kemudian mau untuk menerima. Jadi pemuda itu pertama itu harus mau untuk cara bahasa itunya universalnya dapat gitu. Dia berpandangan secara universal, kemudian tadi kritis juga. Itu bonus penting sebelum kita beralih ke bonus demografi. Gitu. Itu tantangannya hari ini begitu. Di ilmu pengetahuan mereka lemah dan terjajah oleh kesenangan sesaat, apalagi kalau digeser ke hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat secara langsung. Nah, politik ini kan belum tentu bermanfaat secara langsung. Kalau pikirannya belum sampai ke sana, kita dekatkan seperti apapun, akan sedini mungkin akan susah. Maka dibutuhkanlah visi misi yang mendorong dan mendukung sekaligus merangkul teman-teman muda yang itu tentunya bisa dirasakan teman-teman muda hari ini di Cilacap oleh Bapak. Atmosfernya yang dibangun gitu. Iya. Itu kan tadi pandangan Pak Soim secara kelembagaan atau mewakili Bawaslu Kabupaten Cilacap begitu. Nah, kalau dari Mas Ketua Pemuda Muhammadiyah PDPM ini kan sebagai pelaku langsung begitu dalam artian ini memang masih muda toh, masih muda kan Mas? Masih. Ya, itu. Makanya dengan tadi pandangan yang dapat yang banyak mengatakan ataupun saya pun sendiri yang mengatakan banyak pemuda sekarang yang apolitis ataupun banyak menjauhi politik gitu. Menurut Mas Ketua bagaimana dengan pendapat? Yang pertama, yang menarik gini saya kira, pemuda atau kemudian generasi saat ini itu adalah generasi dengan kemampuan teknologi terbaik dibandingkan generasi lama. Pasti. Itu tentu ya tidak jauh karena kemudian pemuda hari ini atau pelajar atau mahasiswa hari ini adalah
orang-orang yang sejak kecil itu sudah bermandikan teknologi. Makanya berbeda dengan zaman bapak-bapak kita dan sebagainya. Betul. Tapi yang menjadi persoalan memang aku sedikit cukup sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soim, bahwa kemudian meskipun punya keunggulan di teknologi dan punya keunggulan terkait dengan akses informasi, tapi kemampuan pemuda hari ini itu cukup lemah pada persoalan aksi nyata. Ini yang mungkin menjadi persoalan. Ada banyak kemudian alasan kenapa kemudian pada akhirnya kita lemah di aksi nyata. Salah satunya mungkin kemudian kondisi pemuda hari ini yang sedikit lebih dininabobokan, kira-kira begitu. Kalau Anda tadi juga merasanya begitu ya? saya Enggak. termasuk generasi yang masih belum dininabobokan. Oh iya. Kebetulan karena kalau Pak Soim itu mungkin UKT lainnya masih 300.000, saya bagian yang masih 600.000. Oh, iya 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 iya. Jadi iya. masih sebagai junior yang masih merasakan UKT. Sebelum rezim UKT Ya, kira-kira masuk. Jadi masih masuk Iya. UKT rezim 600.000 itu, jadi masih masuk nelangsa. Iya. Tapi memang faktanya kan begitu. Kita memang agak minim realisasi di kehidupan nyata. Di samping itu, ini yang barangkali menjadi menarik, yang kemudian saya melihat bahwa hari ini masyarakat Indonesia itu terpengaruh pada sebuah mitos, Mas. mitos. Ya. Mitos yang kemudian kalau bahasa di anak muda itu percuma kemudian kita ngurusi pada persoalan politik ketika kemudian politik itu tidak berpengaruh pada diri kita sendiri. Ya. Ini kan sebenarnya mitos. Kalau kita bicara mitos ya, mitos itu kan sesuatu sebab yang kemudian dihindari tanpa kemudian kita tahu alasannya apa, alasan realistisnya itu apa. Nah, di era pemuda hari ini atau di era mahasiswa hari ini kemudian punya kecenderungan untuk menghindari politik. Terutama kalau kita bicara demokrasi, maka kemudian kita bicara politik praktis. Padahal kita bicara padahal kemudian kehidupan kita dalam berpolitik atau kemudian kehidupan demokrasi kita setiap 5 tahun sekali itu sangat menentukan bagaimana kemudian isi piring nasi kita. Iya. Ini tadi sudah bahas mitra, Mas, sekarang bahas isi piring. Dipancing kan agak susah juga ini kalau begini. Saya perasaan nggak mancing ke sana. Maksud saya gini. Di dalam isi piring itu ada beras, ada kemudian cabai dan sebagainya. Harga cabai itu, jangan cabai deh, yang lebih mudah harga beras. Harga beras bagi seorang petani itu akan sangat dipengaruhi, salah satunya adalah terkait dengan kebijakan politik, berkaitan yang pertama adalah adanya subsidi pupuk atau tidak. Iya. Kelengkapan pupuk ada atau tidak selama 5 tahun. Yang kedua kemudian persoalan apakah kemudian akan dilaksanakan impor beras atau tidak. Itu akan sangat mempengaruhi harga beras. Atau yang selanjutnya lah, yang kemudian pasti mahasiswa akan selalu teriak-teriak. Kebijakan berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Banyak kemudian pemuda-pemuda hari ini kemudian ketika waktu pemilu, mereka antipati dengan pemilu. Tapi ketika kemudian tiba-tiba harga minyak dinaikkan, mereka protes. Ya betul, memang kemudian pemuda itu harus melakukan protes terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kadang menyengsarakan rakyat. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah kemudian ketika kita punya peluang untuk melakukan perubahan, perubahan itu seringkali tidak kita ambil karena kemudian sudah terpengaruh terhadap mitos bagaimana kemudian demokrasi, seberapapun kita berjuang tidak akan bisa berubah. Nah, itulah kenapa kemudian. Jadi faktor internal dari pemuda itu memang banyak, tapi kemudian saya melihat juga pada persoalan demokrasi itu ada faktor eksternal yang kemudian punya kecenderungan membentuk kebudayaan masyarakat kita yang saya rasa semakin periode itu semakin anti terhadap politik ya, Mas ya. Makin kesini bahasanya. Ya, semakin kesini itu semakin masa bodoh dengan politik. Mungkin salah satu yang bisa menjadi perbandingan itu adalah bagaimana kemudian persentase orang mengikuti pemilihan. Betul. Saya agak lupa baca datanya, tapi saya pernah baca data persentase masyarakat Indonesia yang mengikuti pemilihan itu semakin lebih sedikit dibandingkan kemudian dengan orang-orang yang tidak mengikuti pemilihan. Jadi misalkan kalau beberapa tahun yang lalu 80%, mungkin sekarang sudah di bawah 80% masyarakat Indonesia yang memilih. Cuma mungkin data itu yang lebih paham teman-teman Bawaslu ya. Kira-kira begitu, Mas. Atau yang konkret mungkin kemarin
tingkat partisipasi Ya di maksudnya tingkat pemilu partisipasi pemilu itu. 2024 itu tinggi, tapi di pemilihan 2024 itu dia menurun ya Pak Ketua ya? Di Cilacap juga begitu sepertinya Pak? Iya. Secara nasional kan Iya. kacamatanya landscape-nya begitu, kalau di Cilacap sepertinya juga sama ya Pak Ketua. Nah, oke, baik Mas, Aan dan Mbak Soim. Tadi, soal apa ya, keberpihakan pemuda ataupun kesadaran pemuda terhadap demokrasi dan politik ya. Yang saya ingin bawa itu pertanyaan sebenarnya kan ke arah maksudnya begini, ketika misalkan banyak pemuda atau masyarakat pada umumnya itu dia melek demokrasi bahasanya, tidak hanya melek politik tapi melek demokrasi. Itu akan sejalan dengan, cita-cita luhur demokrasi, dalam artian, istilahnya apa yang menjadi diniatkan dalam demokrasi itu memilih pemimpin atau bahasa paling gampang sederhananya demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat kan sederhananya kan bahasanya seperti itu yang disederhanakan. Nah, itu niat niat itu tuh dapat terwujud atau tujuan itu dapat terwujud ketika kan masyarakat pemuda itu semuanya sadar dan otomatis akan membawa implikasi pada keadilan sosial. Nah, begitu loh. Saya pengen pengen arahnya ke sana. Tapi, kiranya itu untuk menuju ke arah sana Pak Soim dengan kondisi pemuda yang saat ini atau masyarakat yang tadi digambarkan kita sedemikian rupa, itu apa yang kiranya harus dilakukan Mas Soim untuk menuju pada keadilan sosial? Oke. Saya kira ini perjalanannya lebar, Mas. Bawaslu terus cerita keadilan sosial kan lebar sekali. Tapi menjadi khazanah tidak menjadi masalah. Karena kita juga butuh untuk merefleksikan banyak hal. Ini juga mumpung momen ketemu dengan tonggak pemuda. Jadi kita memang butuh khazanah untuk melebarkan sayap supaya kemudian sahabat Bawaslu juga memahami bahwa demokrasi bukan sekedar Anda memilih, tetapi demokrasi adalah cara Anda menentukan masa depan. Maka kesadaran itu yang paling penting untuk kita miliki sebagai generasi di bawah 40 tahun. Karena di 2029 atau mungkin 2032, generasi yang lahiran 80 mungkin juga sudah tidak ada. Jadi korelasinya agak sangat panjang sekali. Jadi memang menuju Indonesia emas itu dibarengi dengan kesadaran publik yang kuat bahwa politik itu adalah kepentingan bersama dan itu lahir dari kesadaran bersama. Kolektif itu penting. Supaya kemudian nalar yang dibangun menuju keadilan dan kesejahteraan sosial itu wujudnya kan kalau secara mudah itu kan ada yang secara formal, ada yang secara kultural, cara menyalurkannya bisa melalui pemilu, bisa kemudian melalui jalur aspirasi, mengaspirasikan atau menyuarakan itu bertemu langsung dengan wakil rakyat ataupun mereka juga punya forum sendiri turun ke masyarakat ada aspirasi. Nah, dari pemilu yang sifatnya formal kemudian turun menjadi yang kultural. Tujuannya adalah apa? Supaya kemudian suara yang itu menjadi basis itu merepresentasikan. Lah orang itu kalau sama dengankan dengan representasi itu adalah sekumpulan orang yang sadar akan kepentingan minimal dia sadar kepentingan yang akan dia bangun sendiri. Jadi wujud suara yang menjadi bahan representasi adalah wujud suara yang sadar. Cuma pada tahap tertentu juga demokrasi mengalami kebuntuan ketika kemudian semua orang suaranya sama kok. Yang sadar ataupun tidak sadar, yang profesor ataupun tukang becak pada titik masuk ke kotak suara, bilik suara, sama suaranya satu. Maka sebenarnya keharusan negara adalah memberikan efek ruang yang sama juga dari pendidikannya, dari kesejahteraannya, ekonominya, agar kemudian kualitas hidup masyarakat dalam konteks pendidikan juga sama. Meskipun juga hari ini juga terus dicapai juga oleh pemerintah, tetapi bahwa ruang demokrasi ini masih gelap dan masih banyak sangat yang gelap. Oleh karena kita terus mendorong itu supaya dari mulailah kita visi misi Bapak calon-calon yang akan datang. Berikanlah ruang visi misi yang khusus untuk pemuda.
Minimal ketika mereka sudah jadi, pemuda bisa menagih karena ada relevansi visi misinya. Kayak gitu. Itu penting supaya jelas akar tagihannya. Dulu Bapak ngomong begini toh, Iya, kontrak diwujudkan teksnya melalui visi misi. bisnis. Nah, itu yang sebenarnya kita rindukan sebagai anak-anak di bawah umur 40 tahun. Rindu itu. Supaya tagihannya jelas. Kemana dan janjinya jelas kita tagihnya. Nah, itu kemudian makanya kita datangkan ini teman-teman pemuda supaya kita dorong pemimpin besok ketika pengen melangsungkan ke depan itu ada ruang khusus pemuda di mana teksnya jelas supaya tagihannya juga jelas teman-teman pemuda. Kurang lebih di hal-hal Siap, seperti itu. tadi, nah itu tadi banyak gambaran dari Pak Soim ya terkait dengan cara menuju keadilan sosial, menuju keadilan sosial tersebut. Terus kemudian begini Mas, Ya. salah satu saya rasa sebelum saya lahir pun politik uang itu menjadi musuh demokrasi, sehingga keadilan sosial itu susah terwujud atau banyak juga mungkin yang menyederhanakannya ya. Orang itu menyederhanakannya, ya kita bakal susah sekali untuk mencapai keadilan sosial selama politik uang itu masih ada ataupun praktik politik uang masih tumbuh subur bahkan di basis akar rumput ataupun misalnya di ya ruang-ruang bukan di ruang di pedesaan ataupun di yang enggak terjamah sama teknologi begitu. Nah, untuk dari kacamata pemuda Muhammadiyah melihatnya itu untuk melakukan pencegahan praktik politik uang biar nggak masif ataupun setidaknya tidak terjadi itu bagaimana, Mas? Sebenarnya gini Mas, kalau kita memandang praktek politik uang sebagai salah satu problem paling Musuh kencang bahasanya lah. di demokrasi kita, Iya. aku sepakat. Meskipun kemudian sebenarnya bukan hanya itu saja problema Pasti. kita. Ada banyak problem lain lah selain itu yang kemudian sama pentingnya juga harus kita basmi. Tapi yang aku lihat memang persoalan politik uang itu pada akhirnya menjadi budaya negatif yang terus diturunkan dari satu generasi ke generasi lain, dan sesuatu yang negatif kalau diturunkan itu bukan semakin diturunkannya semakin positif, tapi akan semakin bertambah negatif. Jadi bukan cuma normalisasi ya. Iya. Kalau itu Bukan kan cuma normalisasi kan kan. banyak yang mengatakan dinormalisasikan. Nah, Itu bukan cuma normalisasi, di atasnya lagi. nah di atasnya lagi. Sampai kemudian gini, kalau di era 2024 kayaknya ya Mas ya. Ini yang aku pahami dari berdasarkan komunikasi dengan masyarakat. Sampai kemudian kalimat yang mengatakan bahwa terima uangnya, jangan pilih orangnya, itu menjadi sesuatu yang justru dijadikan senjata untuk menolak politik uang. Coba kita bedah. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Kalau kalimatnya begitu, itu artinya kemudian masyarakat sudah menyerah terhadap apa yang kita sebut dengan politik uang. Kenapa menyerah? Karena sudah tidak ada kalimat perlawanan di dalamnya. Iya. Kalau bahasanya itu sudah tidak bisa lagi dengan tangan, sudah tidak lagi bisa dengan suara, sudah tidak bisa lagi dengan hati. Oh ya mungkin hanya dengan hati itu. Di era 2014 atau kemudian kita bicara di era 2019 atau kemudian kita bicara Pilkada Cilacap 2012-2017. Itu masih banyak suara-suara ketika ada politik uang laporkan. Ketika ada politik uang laporkan. Tapi kenapa kemudian di 2024 itu bahasanya sudah berganti? Bukan ketika ada politik uang laporkan, tapi berganti menjadi terima uangnya, jangan pilih orangnya. Iya. Padahal kalau kita bicara budaya yang harus kita bentuk adalah ketika ada orang memberikan politik uang, maka kemudian tolak itu dan hadapi dengan tantangan. Meskipun kemudian ini karena menjadi budaya, maka menjadi sesuatu yang agak sangat sulit untuk kita lepas. Ketika kemudian tidak diimbangi dengan budaya yang sama oleh masyarakat kita. Saya ingin membuka pemikiran kepada masyarakat kita, terutama kepada teman-teman pemuda ya. Kenapa kemudian kita bicara teman-teman pemuda, Mas? Karena kalau bicara Indonesia masa depan jangka panjang itu kita bicaranya dengan pemuda. Kalau bicaranya dengan orang tua itu ya mungkin saja 10 atau hari ini juga ada masalah bisa saja kan kira-kira begitu. Tapi minimal pemuda yang hari ini berusia 30 tahun, di bawah 40 tahun itu masih menangi
agenda Indonesia Emas 2045. Betul. Karena Indonesia Emas 2045 itu hanya tinggal menunggu sekitar 19 tahun lagi. Berarti ya kira-kira saya usianya 50 tahun lah Mas. Iya, Sedang menikmati masa pensiun, tapi kita nggak tahu kan pensiun dengan kebahagiaan atau pensiun dengan keuangan kita nggak tahu. Kan, kira-kira. Iya. Maka saya ingin mengatakan begini, masyarakat kita itu harus melihat dirinya itu bukan sebagai seorang penjual beras yang kemudian ketika ada harga beras 50.000, ya serahkan beras itu. Tapi harus melihat dirinya sebagai pemegang saham. Mungkin bahasa yang agak beda disampaikan oleh teman-teman. Tapi aku melihat bahwa masyarakat hari ini itu harus melihat bahwa keputusan berdemokrasi mereka itu adalah keputusan mereka sebagai pemegang saham ketika terjadi RUPS, rapat umum pemegang saham. Ketika kita mengikuti kegiatan RUPS, rapat umum pemegang saham, kita menentukan siapa komisaris berikutnya, siapa direktur berikutnya, itu bukan karena imbal uang receh. Tapi kemudian karena kita melihat sosok-sosok yang akan kita pilih sebagai pimpinan selanjutnya, itu bisa menaikkan harga saham, lembar saham yang sedang kita pegang. Harapanku itu. Jadi masyarakat kita tidak lagi kemudian bicara hanya uang 50.000 atau bicara 100.000, tapi bagaimana kemudian bicara ketika saya memilih pemimpin yang baik, maka 5 tahun hidup saya akan sejahtera. Ya, jadi make sense juga ketika ngomongin pemuda, investasi juga harus masuk Ya dalamnya, betul. investasi Nah, saham. jangan sampai, saya ini cerita menarik masalah investasi. Ya. Pemuda itu harus menempatkan diri sebagai investor. Jangan sampai yang menempatkan diri sebagai investor itu adalah politisi. Iya. Harus. Karena kalau yang menempatkan diri sebagai investor itu adalah politisi, 130.000 suara dapil Banyumas Cilacap untuk DPR RI dikali 100.000 maka modalnya 13 miliar. Ya. Maka seorang politisi selama 5 tahun harus mengembalikan modal 13 miliar yang ia keluarkan untuk mendapatkan kursi DPR RI. Mindset pemilih sebagai seorang investor gimana, Mas? Nah ini, kalau kita bicara kemudian mindset pemilih sebagai investor, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Soim, kita akan selalu bicara terkait dengan pendidikan. Oke. Ini kan enak nih negara kita ini ya Mas ya. Negara kita ini sudah bisa dipastikan bahwa gizi anak-anaknya akan berjalan secara seimbang. Iya. Betul. Maka artinya kemudian kemampuan berpikir otaknya akan baik. Maka kemudian tidak lagi akan didapati stunting dan kawan-kawannya. Betul. Tapi tinggal bagaimana kemudian kemampuan pengelolaan gizi yang baik dan kawan-kawannya itu kemudian diakselerasikan menjadi kemampuan pendidikan yang baik untuk setiap masyarakat kita. Politik uang itu tidak mungkin terjadi ketika setiap orang sudah punya penghasilan lebih dari 10 juta per kapita per bulan. Ketika politik uangnya hanya 50.000, 100.000. Atau 2 kali UMR Cilacap. Ya, kira-kira begitu. Saya sampai lupa Mas UMR Cilacap berapa. Mas. Awas ketua begitu. Saya paham. Gimana kayak UMR Cilacap? Aduh. Ya masih lagi-lagi bicara masalah UMR itu bicara pemilu. Produk pemilu. Karena bagaimana? Orang yang menentukan keputusan UMR itu adalah keputusan politik dari orang-orang yang kemudian kita pilih di pemilu sebelumnya. Dari berbagai lintas sektor. Dari berbagai lintas sektor. Oke. Bukan hanya gubernurnya saja, bukan hanya bupatinya saja, bukan hanya presidennya saja. Itu semuanya itu. Pengusaha juga di situ masuk toh? Pengusaha masuk kan? Ya pengusaha kan selalu berharap UMR tidak terlalu besar. Siap. Buruh selalu berharap UMR lebih besar. Iya. Pertanyaannya adalah suara mana yang lebih didengar? Suara buruh atau suara pengusaha? Asik. Mas presenter yang bisa jawab. Pasti itu Mas presenter yang bisa jawab. Siap. Baik. Tahan dulu. Oke, Mas Ketua. Nah, Pak Soim, Pak Ketua. Tadi banyak dibahas soal pencegahan politik uang, praktik politik uang. Tadi juga ada gagasan-gagasan dari Mas Aan soal kayak kita harus menjadi investor, jangan menjadi ya cari receh jangan. Kalau sendiri melihatnya bagaimana? Oke. Ini balik agak ini ya ke Mas Aan ya. Kalau kemudian pemuda menempatkan dirinya menjadi investor, tantangan beratnya adalah ada nggak yang mau untuk beli apa tadi istilahnya saham. Di situ lot istilahnya. Apa ya? Secara bahasa itu kan
ada yang ada barangnya dan ada penawarnya. Iya. Maksud saya, ini kelengkapannya harus jelas dulu dari pendidikannya, ya kan? Iya. Sense of belonging-nya juga kuat, Mhm. gitu kan? Terus kemudian lompatan berpikirnya juga ada. Kemampuan dia di dalam dunia digital umumnya Iya. juga punya. Artinya kalau kita sebagai pemuda menempatkan diri adalah sebagai investor, tentu daya tawar kita harus kuat dulu dong. Betul. Sehingga orang mau melihat, orang mau memberi, orang mau mengajak itu sudah pada tanda kutip nggak mungkin lah kalau sekedar itu. Ini yang harus ditanamkan betul ketika kemudian kita bergerak menjadi pemuda yang tidak hanya bahu membahu di rumah, tetapi untuk bangsa dan juga negara. Nah, masuklah ke proses tadi praktek money politik. Itu dosa tertua sebenarnya. Tua. Dan itu mengakar Karena kuat gitu budaya loh. itu dari atas Karena semuanya budaya itu. tertua. Kalau kita melihat di Cilacap ya, fenomena itu muncul 2004. 2004 sorry, 2000 Tujuh. 2007 2009 Iya. mengarah ke sana itu muncul. Dulu masih 5.000, 15.000 sampai di paling besar 25.000. Itu kemudian menjadi banyak, kayaknya gara-gara ada yang ngajarin gitu. Dan yang jelas yang ngajarin bukan Bawaslu. Dan masyarakat nerima-nerima aja. Karena masyarakat itu kan iman dunia kuat, Mas, pada satu sisi. Satu hal yang lain, mereka belum merasa, aku dosa loh, belum merasa seperti itu. Bila ada yang ngajarin itu problemnya. Dan yang ngajarin bukan kita sebagai anak muda atau kita Bawaslu atau teman-teman di Muhammadiyah, ada yang ngajarin gitu. Dan yang ngajarin itulah yang disumbatkan demokrasi. Mereka pasti tersumbat. Kenapa tersumbat? Karena ada banyak calon juga di level-level tertentu yang tidak memerlukan itu. Karena gagasannya kuat. Mereka juga dekat dengan rakyat. Mereka juga diterima oleh rakyat. Mereka nggak menggunakan itu. Nah, sumbatan itulah yang ngajarin mereka sendiri. Nah, keputusan demokrasi yang berkeadilan, ini yang kemudian kita gagas betul dan kita giring ke sana supaya tidak kemudian menjadi totalitarian. Nah, kalau kemudian keadilan tanpa demokrasi lebih berbahaya. Jadi diimbangi demokrasi yang kemudian tanpa kemudian keadilan yang lain oligarki. Semua bisa melakukan banyak. Jadi makna dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan ambigunya kan banyak. Iya. Nah, kita nggak membahas demokrasi adalah paling bijak di antara elit enggak, tapi minimal ada daya evaluasi di situ ada di demokrasi. Paling tidak demokrasi adalah yang buruk dari yang terburuk, mungkin begitu, Ya, Pak ya? itu menarik. Atau menarik. Baik, sahabat Bawaslu semua. Tadi kita sudah banyak sekali berdialektika mendengar gagasan dari pemuda Muhammadiyah dan juga dari Bawaslu Kabupaten Cilacap. Saya mungkin ingin ke closing statement Mas Ketua dan Pak Soim terkait dengan tema kita hari ini, menjaga suara rakyat, menjaga kesejahteraan, pengawasan pemilu sebagai instrumen keadilan sosial. Mungkin yang pertama dari Mas Aan dulu, closing statement terkait dengan upaya mewujudkan keadilan sosial yang salah satu mekanismenya atau instrumennya bisa melalui pengawasan pemilu. Monggo Mas, closing statement-nya mungkin 1 menit atau setengah 30 detik boleh. Monggo. Perjuangan menegakkan demokrasi itu harus terus dilakukan secara kontinu dan harus terus bertransformasi sebagaimana orang-orang yang ingin selalu merusak demokrasi juga bertransformasi. Kita harus lebih terorganisir dan lebih pintar daripada orang-orang yang ingin merusak demokrasi di negeri kita. Karena ketika kita berhasil memperbaiki demokrasi di negeri kita, di saat itulah kemudian kita tinggal menunggu bagaimana masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera. Ya, begitu Mas. Luar biasa memang. Iya, Dari Pak Ketua Bawaslu Cilacap. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu semua. Closing statement dari kami sebagai kelembagaan tentu kami nggak bisa sendirian dalam konteks tadi penyakit akut dan penyakit yang sudah lama
menggenang di bangsa kita berupa money politik. Kita nggak bersendirian. Kesadaran yang kita bangun adalah kesadaran bersama, maka mari kita bersama-sama menunda kesenangan itu dalam konteks Ramadan dan dalam konteks money politik. Karena ketika kita menunda, ada kesenangan yang tentunya akan berakar lebih kuat dan lebih lama, yang tentu akan sahabat Bawas rasakan ketika dalam konteks pemilu dan demokrasi. Baik, luar biasa juga dari statement dari Pak Soim, Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Baik, sahabat Bawaslu semuanya, atur nuwun, terima kasih Siap. Mas Aan selaku Siap Ketua senior. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Siap Cilacap, seniorku. dan matur nuwun juga pada Pak Soim atas Siap. perkenankan waktunya dan Terima ide kasih dan Pak Soim. gagasannya. Sami-sami. Sudah diajak ke sini. Ayo, siap teman. Baik sahabat Bawaslu semuanya, saya rasa demikian ngabuburit pengawasan edisi kali ini. Untuk selanjutnya ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap akan selalu hadir setiap harinya. Jadi pantengin terus ataupun tunggu terus sosial media dan di YouTube Bawaslu Kabupaten Cilacap. Saya rasa sudah dapat dicukupkan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.